Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman. Buku ini teman-teman saya kasih judul Melihat Allah di Dunia dan di Surga. Jadi saya sekarang nggak ngomong mustakili loh ya, ini kajiannya beda lagi ini. Ya, melihat Allah di dunia dan di surga. Kenapa judul ini saya ambil, kita angkat? Motivasi saya teman-teman, saya melihat diri saya sendiri termasuk dan mayoritas umat Islam. Jadi makna melihat Allah baik itu di dunia maupun di surga, makna ihsan saat di dunia dan nanti nazir di akhirat, makna ru'yatullah di dunia dan di akhirat, makna tauhid total di dunia dan di akhirat. Itu nampaknya kalau saya lihat umumnya orang Islam itu masih relatif ngambang. Bisanya, taunya, ngertinya hanya serampangan-serampangan saja. Tidak dengan kajian ilmiah yang relatif dalam. Di samping tidak dengan kajian relatif dalam, praktek laku agama, ya sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, dan semua aktivitas baiknya. Nampaknya kalau kita lihat sekilas, itu dalam mendudukkan hati, dalam mendudukkan pikiran, dalam mendudukkan sistem lahir batin diri kita, hubungannya dengan Allah, nampaknya juga masih harus banyak belajar. Nah, karena itu saya kemudian terpancing, didorong oleh Allah tuh, coba kamu juga masih lemah. Saudara-saudaramu se-Islam, seiman juga insya Allah nggak jauh beda daripada kamu. Maka tolong tulislah apa yang menjadi pengalamanmu. Tulislah apa yang ilmu yang saya berikan kepadamu, baik lewat literatur bacaan, pengalaman spiritualmu, dan seterusnya. Tulis jadi buku biar bisa memberi manfaat pada sesama muslim, sesama mukmin. Tapi sekali lagi kajiannya sudah relatif tinggi, sehingga ini pesan dari saya nih teman-teman. Bagi teman-teman nanti yang membaca buku ini, insya Allah agak sulit memahaminya, agak susah memahaminya. Karena itu dianjurkan perlu mengikuti kajian-kajiannya, biar tidak ada yang salah di sana dari kefahamannya, dari pengertiannya, biar tidak nafsirkan sendiri-sendiri. Karena siapapun, secerdas apapun, kalau belum sampai keilmuan secara teoritisnya dan secara pengalaman spiritualnya, bisa hal benar akan dipandang salah. Bukan karena salah, tapi karena dia belum mampu menjangkau, dia belum mampu mengerti, dia belum mampu memahami, lantaran dia belum sampai pada pengalaman-pengalaman spiritual itu. Nah, saya dulu termasuk juga dalam keadaan seperti itu, teman-teman. Kita kan di pesantren biasa nih, sama kayak Gus Bayaki ini teman saya di Lirboyo nih. Beliau sekarang udah jadi kiai di Jawa Tengah, kiai besar. Kitab fikih apa yang tidak kita kaji? Fikih Imam Syafi'i yang terendah sampai Syarah Muhadzab, Mahali sampai Majmu' udah kita pegang semua, pegang doang lagi, pegang doang, ya. Iya, kita sama Muqaranatul Mazahib, fikihnya Hanafi, fikihnya Hambali, fikihnya Maliki, sudah alhamdulillah sudah sedikit banyak sudah kita lewati semuanya. Tapi fakta di lapangan, saya sebagai orang Islam, saya sebagai orang mukmin, fikih secara teori yang sudah Masya Allah relatif banyak kita ketahui, secara muqaranah bahkan perbandingan lintas madhab, bahkan madhab-madhab saudara kita yang di Iran, Syiah, saya baca itu. Dan madhab Al-Auza'i, madhab Hasan Basri, madhab yang lain. Tapi ternyata teman-teman, pinter fikih setinggi langit, belum mampu menghantarkan kefahaman kita, makna melihat Allah itu belum mampu. Fikih ternyata bukan itu zonanya. Fikih ternyata zonanya tidak masuk ke situ. Fikih lebih kepada cenderung ngurusi yang zahir. Gerakannya menurut riwayat ABC begini loh. Bacaannya menurut riwayat ABC begini loh. Dengan marotib yang soheh begini, yang hasan begini, yang ini begini.
Nah, itu fikih itu. Itu fikih dengan dukungan ilmu hadisnya. Apa yang saya rasakan? Banyak ilmu fikih secara nazari, teori yang sudah kita ketahui. Ini ngomong saya. Yang saya rasakan puluhan tahun jadi orang Islam dengan fikih. Bukan hanya fikih, bahkan kita ditambah ilmu tauhid. Tauhid dari kelas dasar, Jawahirul Kalamiyah, sampai tauhid yang tinggi-tinggi, al-iqtisad fil i'tiqad, macam-macam. Sudah kita baca. Dalam falsafat sama, sampai kitab apa saja, sampai tahafutul falasifah, tahafut at-tafahut, at-tahafut al-mungkit minal dolal, banyak kitab kita baca. Loh, ini pengalaman saya. Puluhan tahun belum mampu menjawab apa yang ada di hati ini sebenarnya yang kita cari. Jadi Allah saja itu masih dalam pikiran, pandangan, logika. Ini teman-teman yang menggelitik bagi saya. Nah, ketepatan saya oleh Allah diberi kesempatan belajar di dalam dan luar negeri. Jadi dari sisi ilmiah membacanya, gaulnya ya lebih tinggi. Pengalaman saya, ilmu yang tinggi, setinggi apapun, pengalaman ilmiah setinggi apapun, ternyata belum mampu menghantarkan untuk sampai kepada Allah. Ini saya cerita diri saya sendiri. Teman-teman kan punya pengalaman spiritual sendiri toh ya. Ya, teman-teman punya pengalaman spiritual masing-masing. Saya tidak tahu urusan teman-teman. Saya ngomong urusan pengalaman spiritual saya sendiri. Begitu banyak disiplin ilmu yang sudah kita pegang, yang sudah kita lewati baik di dalam dan luar negeri. Ternyata saya pribadi belum diberi kesempatan oleh Allah untuk menghantarkan pada pengenalan diri kita kepada Allah. Ini pengalaman saya, ngomong pengalaman spiritual saya. Walaupun bidang ini, alhamdulillah sudah pernah kita lewati semua. Nah, kemudian saya mikir, kok begini ya? Masa Islam iman itu hanya begini-begini doang? Ya Islam ya iman, tapi kok hati ngambang. Hati kita ini ngambang, gersang. Ya, hati kita ini loh teman-teman. Banyak gundahnya, kelabunya, banyak pilunya. Padahal tiap hari ya alhamdulillah sholat. Ya tahajud walaupun kadang enggak. Ya duha walaupun bolong-bolong. Itu proses semuanya. Ya, bahkan saya dulu waktu di Lirboyo, ini Gus Bayaki teman saya. Saya dulu di Lirboyo, mohon maaf, jarang tidur. Saya termasuk orang jarang tidur. Tidur semalam 2 jam, 3 jam cukup. Nih saksinya Gus Bayaki ini. Sama saya pernah mau dibaca orang di Lirboyo. Karena saya suka nyepi-nyepi, tidur di tempat yang angker-angker. Saya jalani itu teman-teman. Saya pengen nguji diri saya. Kayak apa sih sebetulnya diri kita hubungannya dengan Allah ini. Kamu lebih takut pada makhluk atau takut pada Allah? Saya tidur di tempat yang angker-angker itu. Bukan sehari, 2 hari, bulan-bulanan itu. Mati-mati kata saya. Dah, saya pasrahkan benar pada Allah. Ya enggak ada apa-apa. Kata orang angker apa, ular banyak. Bismillah saya. Apa? Kita pengen sejatinya Allah yang dimuat di Quran dan hadis itu yang benar, yang pas itu kayak apa di hati kita. Jangan hanya Allah tekstual saja, qul huwallahu ahad saja, juga ternyata kita belum paham kok. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kita juga enggak paham kok sejatinya. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Ini umat Islam ditanya Allah itu awal, akhir, itu udah pada kelabakan. Apa itu maksudnya? Itu ilmu, tapi diajarin Allah dari dalam hati. Itu yang terpenting maksud saya. Allah itu az-zahir al-batin. Allah itu nampak. Loh, apa itu maksudnya? Bagaimana prakteknya? Orang Islam kita, teman-teman, muslimun, muslimat, ya harus mengejar itu. Bukan hanya sebatas teori ilmunya. Nggak cukup sebatas teori ilmunya. Apalagi baru pinter fikih aja udah sok profesor. Ya Allah, sudah cukup Islamnya dengan fikih begitu. Ya Allah, ketinggalan zaman, teman-teman. Ketinggalan zaman. Pinter fikih tambah akidah. Udah puluhan kitab akidah dikaji. Udah ngerasa pinter. Ketinggalan zaman, teman-teman. Ketinggalan zaman. Ketinggalan kereta udah.
fikih, ditambah tauhid, tambah falsafat. Ya, belum teman-teman. Belum. Karena Allah pengen kita harus kenal Allah, faham Allah, ngerti Allah dari Allah langsung. Bukan dari buku. Buku itu namanya ma'rifatul ilmi. Nazariyatul ilm. Teori. Bukan dari Quran doang. Buktikan isi Quran. Quran itu masih ilmu, teks. Bukan hanya dari hadis doang. Hadis itu ilmu, teks. Ilmu dari Allah, yes. Tapi ilmu dari Allah perlu dibuktikan lewat laku. Dengan laku, kalau Allah sudah ngajari langsung lewat alam hati kita, lah itu namanya ma'rifatul amal. Ma'rifatul amal itu kalau teman-teman lebih kenal dengan nama ihsan. Kalau teman-teman pesantren lebih kenal dengan nama makrifat. Kalau saya punya istilah tauhid total. Allah ngajarin istilah dalam Al-Quran, ketemu Allah, liqa'u rabbihi. Nah, Rasul ngajari dalam hadisnya, ru'yatullah, anta'budallah ka'annaka tarah. Saat kamu menghamba pada Allah, ngabdi pada Allah, dan hatimu benar-benar melihat Allah. Ka'annaka bima'na ta'kid. Ka'annaka taroh itu bukan seakan-akan itu. Banyak penerjemah seakan-akan. Ternyata begitu kita kaji di kitab-kitab yang dalam. Ka'annaka bima'na litahqiq wa ta'kid. Kalau seakan-akan kapan lihatnya Allah hatimu? Ka'annaka taroh, sungguh saat kamu melakukan kebaikan, hatimu benar-benar mampu melihat Allah. Caranya bagaimana? Ya belajar dulu, teman-teman harus belajar dong. Ini materi yang tidak sederhana, yang tidak cukup perkuliahan sekali dua kali. Perlu berpuluh-puluh pertemuan kuliah untuk memahami Allah. Apalagi untuk sampai Allah. Apalagi untuk paham, mengerti, kenal Allah dari Allah sendiri. Itu perlu ilmu, satu teman-teman. Yang kedua perlu laku amal. Kalau nggak ngerti amalnya, nggak ngerti passwordnya, ya tetap susah. Apa-apa nggak ngerti passwordnya nggak bisa teman-teman. Walaupun kitab fikih teman-teman udah hafal puluhan kitab. Nggak bisa. Semuanya ada passwordnya teman-teman. Semuanya ada manhajnya, ada metodenya, ada metodenya, ada caranya, ada thoriqohnya. Nah, di situ. Sengaja saya langsung ke inti karena waktunya singkat. Nah, ya teman-teman terpancing. Nah, nanti silakan banyak tanya. Saya senangnya banyak yang nanya. Nah, itu lebih bagus. Nah, itu namanya, nanti inti buku ini seperti itu. Jadi lebih kepada pengalaman spiritual. Teman-teman, saya dulu termasuk orang yang menyaksikan. Menyaksikan itu artinya apa ya? Tidak begitu percaya penuh. Kalau baca kitab-kitab yang berhubungan dengan tazkiyatun nafas. Kok di sana ada istilah apa namanya su'arul basiroh, ainul basiroh, hakul basiroh. Saya tuh masih adem-adem aja responnya ketika membaca. Ini benar tak ini? Saya habis pulang dari Mesir, alhamdulillah ada beberapa guru spiritual yang saya temuin. Nah, saya alhamdulillah oleh Allah diberi ilmu lewat beberapa guru itu. Nah, saya amalin. Ya alhamdulillah dijawab oleh Allah ternyata. Keraguan saya, kebimbangan saya. Puluhan tahun Islam iman tapi hati ngambang. Walaupun teori ilmunya alhamdulillah lah. Dalam luar negeri udah kita tahu lah, dikit banyak udah tahu. Ngambang teman-teman. Allah itu yang kita kenal hanya Allah kul huwallahu ahad, pembuat alam ini, yang ngasih makan minum kita, yang nyiptain kita, dan seterusnya kita sudah paham semua. Itu teori teman-teman. Teori yang masih masuk ke zona kepercayaan. Percaya itu namanya iman. Dalam bahasa agama percaya itu iman. Ada di atasnya percaya, namanya yakin. Yakin. Nah, teman-teman, kita
saya dan teman-teman harus masuk dari Islam, iman, menuju ke yakin. Iman itu percaya tapi hatimu belum membuktikan. Sudah percaya, dibuka oleh Allah. Percaya qada qadar, percaya akhirat, percaya surga neraka, percaya Allah, percaya. Semua percaya. Tapi pokok dasar dari kepercayaan masih belum dibuktikan oleh alam hatinya. Tentang ketunggalannya Allah. Hubungannya dengan makhluk tadi. Nah, orang Islam yang belum sampai masuk zona yakin, berarti dia masuk zonanya iman. Jadi teman-teman harus ngerti loh. Di atas iman itu namanya yakin. Yakin itu puncak keihsanan, puncak ma'rifat, puncak tauhid total, puncak wusul kepada Allah, puncak syuhud kepada Allah, puncak likoknya kepada Allah. Orang yang belum sampai yakin hubungannya dengan Allah nggak akan paham apa itu makna ibadah, itu nggak paham. Saya jamin mutu. Saya nggak melihat orang, melihat diri saya sendiri. Walaupun udah dari luar negeri, banyak kitab kita kaji teman-teman. Banyak kitab kita kaji. Itu ibadah itu apa itu? Kalau ibadah definisi fikih itu mah anak kecil juga bisa itu. Ikhlas definisi di buku-buku anak kecil juga bisa itu baca. Tapi yang saya maksud, kapan kita diajari langsung oleh Allah lewat alam hati kita dari makna ibadah sebagai buah dari keihsanan kita, buah dari kemakrifatan kita, buah dari laku tauhid total kita, buah dari liqa'ullah kita, buah dari kesuhutan hati kita kepada Allah, buah dari kewusulan sampainya hati kita kepada Allah. Itu yang saya maksud. Bahasanya agak sulit-sulit difahami ini bagi para teman-teman yang kajiannya belum agak tinggi, apalagi baru sampai dasar 1, dasar 2, mustakili belum paham. Nggak apa-apa. Tapi ini mau tidak mau harus saya gunakan untuk mancing teman-teman biar nggak gampang-gampang puas dalam dunia ilmu. Nah, maksud saya teman-teman, siapapun orang Islam, siapapun orang iman, kalau belum sampai titik yakin, pasti dijamin mutu nggak akan paham makna ibadah yang sejatinya. Maksud saya, kefahaman makna ibadah, kefahaman makna ikhlas, kefahaman makna melihat Allah, kefahaman makna menghadap Allah, kefahaman makna menyaksikan Allah, kefahaman makna sampai kepada Allah yang langsung diajarkan oleh Allah lewat rasa dan sadar hati. Dijamin tidak akan bisa. Tidak bisa. Karena itu perlu ilmu, teman-teman. Satu, perlu ilmu. Yang kedua, perlu laku. Laku itu amal. Amal yang saya maksud itu adalah zikir. Teman-teman nggak masuk zona ini sampai mati nggak paham siapa sejatinya Allah kita itu. Saya jamin itu dah. Taunya hanya Allah, qul huwallahu ahad. Hanya sebatas tarjamah yang diolah oleh kefahaman logika. Tapi belum hatimu yang difahamkan langsung oleh Allah. Ini loh qul huwallahu ahad itu artinya. Ini loh makna Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini loh langsung dari Allah. Nah, orang-orang yang sudah diberi faham langsung oleh Allah melalui fa'alhamaha fujuraha wa taqwahanya. Ini namanya ma'rifatul amal. Teman-teman harus masuk begini. Harus masuk ke sini. Bisa Ustadz, kenapa enggak? Itu perintah Allah kok. Oke. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kata Allah. Kamu harus menghamba pada aku sampai kematianmu menjemputmu. Sampai kematian menjemput. Nah, sebelum mati mudah-mudahan sudah sampai yakin yang sebenarnya yakin. Keadaan hati yang sudah di atas iman namanya yakin. Jangan cukup dengan iman. Iman masih kalah dengan yakin, teman-teman. Cari di Qur'annya nanti. Yo.
Bedanya Ustadz, kalau iman belum membuktikan. Tapi kalau yakin, sudah pengalaman langsung secara spiritual. Nah, gitu nanti. Nah, itu semua nanti dibahas dalam buku ini, teman-teman. Oh, ini panjang, kajiannya panjang. Nah, rencana buku ini insya Allah, kalau nggak 2 jilid, 3 jilid. Kalau nggak 2 jilid, 3 jilid. Alhamdulillah, bifadlillah, karena corona saya banyak duduk di rumah. Ya, alhamdulillah oleh Allah tambah diberi fadlah, selesaiin buku aja. Nggak usah kemana-mana, nggak bisa. Nah, selesai deh, alhamdulillah. Ini rencananya 2 atau 3 jilid, sedang dalam proses. Doa teman-teman, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kesabaran, sehingga bisa melanjutkan karya ini. Nah, gambaran secara umumnya seperti itu. Pesan saya melalui teman-teman saya dimanapun berada, jangan berhenti belajar, apalagi hubungannya dengan Allah. Jangan merasa sudah cukup dengan keislamanmu, keimananmu, terus bayangannya surga. Cek nggak pinternya. Oke, teman-teman. Ya, bodoh ya bodoh, tapi jangan banget-banget. Tidak cukup teman-teman hanya belajar fikih, nggak cukup. Belajar tauhid, nggak cukup. Ditambah falsafat, tidak cukup. Saya jamin tidak cukup. Contohnya saya sendiri. Hati masih, ya Allah, kok begini, kok begini, kok begini. Nah, ada satu ilmu yang teman-teman harus kejar. Namanya ilmu hakikat menuju ma'rifat. Ilmu hakikat yang bisa menghantarkan hati kita masuk ke zona ihsan. Ilmu hakikat yang menghantarkan hati kita masuk ke zona keihsanan, kemakrifatan, kesuhutan, kelikoan, kewusulan sampai hatimu pada Allah. Ngerti Allah. Jadi ternyata saya juga baru paham dari Allah. Bahwa ternyata yang mampu menjelaskan Allah tentang Allah, ya Allah sendiri pada diri kita. Siapapun nggak mampu menjelaskan Allah tentang Allah. Nggak akan mampu. Cerita, iya cerita. Teori buku, iya. Namanya ma'rifatul ilmi. Tapi sejatinya sejati yang menjelaskan Allah tentang Allah, ya Allah sendiri melalui hati kita. Nah, karena itu teman-teman harus belajar, nambah satu ilmu lagi. Ilmu hakikat menuju ma'rifat. Satu di antaranya banyak kandungannya ada di buku ini. Nah, gitu lah. Tapi teman-teman saya wanti-wanti nih. Tidak sedikit nih saudara-saudara kita belajarnya itu nanggung-nanggung. Maunya hanya fikih doang, tauhid doang. Selain itu nggak mau. Nah, kalau teman-teman termasuk orang yang pandangannya begitu, monggo nggak masalah. Itu hak teman-teman juga. Tapi saran saya sebagai ilmuwan, sebagai orang yang ngerti ilmu, apapun silahkan dibaca. Silahkan nanti ngambil sikap nanti setelah dibaca, setelah diolah dengan logika, direnungkan dengan matang, silahkan nanti ambil sikap saat itu. Nggak ada masalah. Jangan belum baca, sudah ditolak. Atau baca tapi dengan pendekatan, apa namanya, pendekatan kontra. Nah, kalau itu ilmu nggak bakalan masuk. Baca satu ilmu, tapi hati sudah nolak duluan. Nggak bisa. Tetap hati nggak akan bisa nerima. Sebagai orang yang berilmu, teman-teman, kalau baca apapun tetap harus hening, teduh, netral. Oke? Kemudian renungkan, ditimbang-timbang. Oh iya. Loh. Gitu dong. Silakan ambil sikap. Setuju nggak setuju itu nggak ada masalah dalam dunia ilmu itu. Mungkin ketidaksetujuan kita karena belum dibukanya hati kita, bukan karena kebodohan kita. Itu soal hidayah kalau itu namanya. Einstein itu pinternya kayak apa Einstein dalam kajiannya, luar biasa cerdasnya. Tapi faktanya Einstein tidak bisa sampai kepada Allah. Tetap aja wa antum tusyrikun kata Allah. Dengan kecerdasanmu, dengan kepintaranmu, ternyata kamu justru lari dari aku. Berarti wa antum tusyrikun. Tidak sedikit orang yang cerdas, yang pintar, tapi justru lari dari Allah. Keluar dari Allah. Nah, kalau kita ini biasa-biasa aja, mudah-mudahan bisa sampai kepada Allah.
Bisa ngerti Allah, bisa faham Allah. Bukan dari guru manusia, tapi langsung dari Allah. Nah, satu di antara banyak materinya nanti ada di buku ini, teman-teman ya. Nah, silakan nanti dibaca. Tapi sekali lagi ya, teman-teman akan susah memahami tanpa guru. Karena banyak pengalaman spiritual yang relatif dalam-dalam. Ya, nanti yang membaca sendiri kok berat, jangan dilanjutin. Nanti sambil ikut kajian ilmiahnya yang umum saja, biar paham. Nah, dan kalau nggak paham, silakan nanya apa saja, nggak ada masalah. Nah, itu tentang melihat Allah ini. Nah, nanti teman-teman bisa, ini saja mungkin saya nggak bisa panjang lebar ini, mungkin lebih banyak saya buka pertanyaan-pertanyaan saja. Nah, karena saya mikirnya begini teman-teman, ya Allah, saya umat Islam di Indonesia khususnya, Asia Tenggara dan di luar itu bahkan. Mohon maaf, ini ngertinya itu hanya rukun iman, rukun Islam aja. Rukun Islam itu, rukun iman itu. Dianggap kalau itu sudah cukup, sudah pasti masuk surga. Masya Allah. Hanya begitu aja. Nah, itu banyak yang seperti itu. Kita mau niru-niru begitu tuh. Ya jangan dong. Yang lebih pinter lah, yang lebih keren lagi lah. Nggak cukup dengan itu, nggak cukup. Nah, karena itu belajarnya harus ditingkatkan. Biar menjadi keislaman, keimanan yang bisa menghantarkan kemungkinan, kata Allah. Mungkin orang yang yakin. Karena sudah bisa membuktikan tentang eksistensi Allah. Lewat hatimu itu sendiri. Sehingga akhirnya menjadi ihsan. Kalau sudah ihsan, sudah selesai. Agama kalau sudah ihsan, sudah selesai. Tinggal nunggu mati. Dari ibarat sekolah sudah lulus. Kalau baru Islam, iman. Oh, ini taruhannya masih tidak sederhana. Orang baru Islam, baru iman. Itu wah masih berat, teman-teman. Yang dijamin surganya itu kan orang-orang yang sudah ihsan. Kalau Islam iman nyuri jalan banyak. Islam iman merampok jalan banyak. Islam iman jualan narkoba banyak sekali. Islam iman maksiat semua jalan terus banyak sekali. Tapi nggak usah disalahin ya, memang dia didudukkan oleh Allah pada posisi itu. Nah, saya pesan pada diri saya dan teman-teman, jangan cukup di situ. Jangan cukup di Islam dan iman. Ayo kejarlah untuk masuk ke zona keyakinan, muqinun. Dan keyakinan bisa tercapai kalau kita sempurna ihsannya. Nah, untuk bisa sampai ke ihsan, ada 3 syarat. Harus menguasai ilmunya. 1. Yang kedua, harus menguasai lakunya dan istiqomah. Menguasai lakunya dan istiqomah. Jadi untuk sampai ke ihsan itu ada 3 ilmu ini ternyata. Saya kaji kemana-mana, kitab ini, itu, guru sini, itu. Ya Allah, ternyata kuncinya di sini, ya Allah. Mohon maaf, saya di pesantren lama teman-teman, ketemu banyak kiai. Tapi ya nggak pernah dapat ilmu itu saya. Nasib saya termasuk, ya begitu, harus nampaknya harus lika-liku. Ketemu banyak orang keren-keren, orang hebat-hebat. Tapi nggak dapat ilmu itu. Nah, satu saat saya ketemu orang, mohon maaf ya, saya ceritain guru saya. Ya, jadi guru saya ini kalau orang pesantren nyebutnya jadab. Beliau pernah apa namanya? Ya segala saya ceritain panjang-panjang lah. Nah, saya oleh Allah dibuka itu dari guru yang jadab tadi. Dikasih ilmu, amalkan ini. Benar. Ya Allah, kuncinya ternyata ini. Kenapa enggak dari dulu engkau memberi saya, ya Allah? Nah, kunci inilah yang harus teman-teman kejar. Karena ini enggak ada di fikih. Tidak ada di disiplin ilmu akidah. Tidak ada di disiplin ilmu filsafat. Kalau fikih tambah kepala kita gede ya, tambah sombong. Dikit-dikit ngeluarin dalil kayak bisa dalil sendiri aja. Iya, akidah juga demikian. Oh, ini. Filsafat apa lagi? Jadi pinter fikih, pinter akidah, pinter falsafat, mohon maaf. Tidak sedikit yang menghantarkan pemilik ilmunya tambah sombong. Gede kepala, bangga, wah. Nah itu tanda masuk neraka paling duluan itu seperti itu. Tandanya begitu. Kalau dalam diri ada wah, sombong, riak, berarti tanda
La yadkhulul jannah man fi qalbi misqalu dzarrah minal kibr, kata Allah. Kata Rasul. Tidak akan bisa masuk surga orang yang dalam hatinya ada seberat atom pun kesombongan. Loh, bukankah yang banyak sombong itu orang pintar? Yuk. Loh kok tahu Ustaz? Loh, dikit banyak pernah agak pintar gitu loh ya. Dikit banyak pernah agak pintar teman-teman ya, agak tapi ya. Ya, tapi itu masa lampau ya Allah. Ternyata begitu sudah oleh Allah diberi rahmat fadl, ya Allah, ternyata tidak, ilmu hanya milikmu, kefahaman hanya milikmu, ya toh, harta hanya milikmu, dan semuanya hanya kembali kepada Allah. Dan hati harus duduk pada zero sehingga tidak ada kesombongan, kebanggaan, dan keriaan. Jadi teman-teman harus camkan itu. Tidak bisa masuk surga loh ya. Kalau hati masih ada sombong. Sholat tiap hari Ustadz, sombong. Nggak bisa masuk surga. Sombong kok. Rasul udah jelas itu. Ternyata begitu saya teliti, Masya Allah, ketemu semua jawabannya teman-teman. Jadi ternyata jawabannya hanya satu. Perlu tauhid total. Orang yang masih ada sombong, ada bangga, ada riak, ternyata di hatinya belum paham tauhid. Belum laku tauhid. Bukan tauhid secara teori ilmu. Saya nggak ngomong teori. Kalau teori selangit nggak ada gunanya. Kalau hatinya tidak laku, tidak implementasi total tauhid itu sendiri. Yang saya maksud laku, implementasi, amaliyah, mempraktekkan, mengamalkan tauhid itu sendiri. Sehingga diberi mengerti, diajarkan langsung oleh Allah. Ini loh tauhid itu. Ini loh makna ahad ini. Nah, itu. Dah, ini rangsangan saya pada teman-teman saja. Ya, tidak panjang lebar. Kalau seminarnya panjang, ceritanya bisa panjang lebar, ya, apalagi lewat Zoom begini. Ini saja untuk memancing teman-teman. Nah, nanti bersamaan ini teman-teman, kita akan meluncurkan sekedar untuk membantu saudara-saudara muslim kita. Biar nggak hanya hobi baca fikih, akidah, falsafat saja, ilmu akhlak doang, maka harus dibantu. Nampaknya teman-teman sesama saudara muslim kita harus dibantu. Insya Allah nanti Yayasan Mustaqil akan punya gerakan sholat khusyuk. Ya, bukunya insya Allah 2 minggu lagi jadi. Saya sudah buat buku kecil, yang berdimensi kajiannya lebih kepada stressing di sholat khusyuknya, bukan hanya di fikihnya. Kalau fikih kan takbir yang ini begini, itu namanya syariat. Hanya ngurusin urusan gerakan sama bacaan, tapi hati nggak pernah diurus. Nah, alhamdulillah, kalau ini terlalu berat untuk konsumsi umumnya orang, nah nanti yang umumnya orang berangkat dari sholat khusyuknya dulu. Kalau sholat khusyuknya sudah terbentuk, baru masuk ke TN yang lebih berat lagi. Karena TN kajiannya udah sangat dalam sekali hubungannya dengan Allah dan sifat-sifatnya, serta afalnya dan zatnya. Nah, dan mohon maaf, saya tahu di masyarakat umumnya orang Islam, Masya Allah, kenal Allahnya sangat lebih sebatas kepada nazariyah ilmu, pada teori ilmu saja. Nah, karena itu mudah-mudahan gerakan ini dorongan dari Allah ini. Mudah-mudahan mendapat izin dari Allah, fadl Allah, rahmat Allah, sehingga benar menjadi gerakan yang bermanfaat untuk kita dan teman-teman kita sesama Islam. Ya, tanpa mengenal madhab, kalau sudah belajar begini nggak usah kenal madhab, nggak usah kenal partai. Atas nama Allah sudah, yang pengen tahu Allah, kenal Allah, paham Allah, ayo, yang enggak ya monggo. Nah, gitu saja. Itu saja mungkin teman-teman dari saya. Bismillahirrahmanirrahim, bifadlillah, birahmatillah, biidznillah. Malam ini tanggal berapa ini? 9 Agustus ya. Kita launching buku baru ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk penulisnya, keluarganya, teman-temannya, dan yang terpenting lagi untuk umat Islam, ya, saudara-saudara Islam kita dimanapun berada. Dan sekali lagi, karena beratnya kajian, maka butuh ikut kajian, baik offline-nya maupun by Zoom-nya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma amin. Dari saya cukup sekian saja, teman-teman. Saya kasih waktu berapa waktu ya ini, mungkin setengah jam lebih boleh, untuk teman-teman bisa bersharing dengan saya kaitannya dengan
Coba nanti Mas Ulum bisa tampilkan daftar isi buku ini, Mas Ulum, admin kita, silakan ditampilkan biar teman-teman secara general tahu, oh isinya ini. Lah ini dia, teman-teman. Kajiannya saya bacakan ya biar teman-teman tahu. Kajian pertama, hakikat syahadat. Ini banyak orang Islam nggak paham ya, apa sejatinya syahadat itu dan bagaimana prakteknya. Ya, kok tahu Ustaz? Saya lihat diri saya sendiri yang lama sudah di pesantren di luar negeri aja nggak paham-paham juga. Ya, yang kedua macam-macam syahadat. Yang ketiga macam-macam metode zikir. Ya, ada berapa metode zikir itu dan apa reaksi-reaksinya hubungannya dengan diri kita, hubungannya dengan Allah. Nah, teman-teman harus paham ini semuanya. Kemudian waktu musyahadah yang melihat Allah, ya sejatinya siapa? Musyahadah itu namanya pengalaman spiritual, namanya hakul yakin. Nah, ini berat nih, kajiannya berat. Ya, nanti teman-teman harus diterangkan lebih jauh. Yang berikutnya syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Nah, nanti teman-teman kalau nggak paham nanya aja, nanya apa saja silahkan, monggo nggak masalah. Kalau kita bisa bantu jawab, kalau enggak nanti ya, harus belajar lagi tentunya. Berikutnya hakikat hidayah. Berikutnya wujud Allah. Berikutnya sifat kemanusiaan dan sifat ketuhanan. Berikutnya siapa sejatinya yang punya nama Allah dan 99 Asmaul Husna? Siapa sih dia itu sebetulnya? Kita harus kenal lebih jauh, lebih dekat. Berikutnya nama Allah, ismu dzat dan pemilik nama Allah. Nama Allah 99, Asmaul Husna. Pemilik namanya mana dong? Harus ngerti. Ya. Mengabdi pada Allah atau pada nafsu. Setiap perbuatan kita, walaupun berbuat baik, sejatinya perbuatan baik kita ngabdi pada Allah beneran atau ngabdi pada nafsu. Karena nafsu juga bisa mendorong kita rajin sholat, rajin tahajud, rajin duha. Tapi ternyata begitu dilihat di dalam hatinya, ternyata hatinya bukan lurus ke Allah. Berarti ngabdi pada nafsu. Nah itu ada kajiannya nanti. Kemudian yang hak dan yang batil. Makna lillahi ta'ala. Aktivitas dalam proses menuju kesempurnaan bertauhid. Ciri satu amal sebagai dorongan nafsu atau dorongan zat hidup pemilik nama Allah. Manfaat dan bahaya. Jadi kita ini kalau nggak memberi manfaat atau memberi bahaya pada orang atau sebaliknya. Nah ini harus ngerti kajian tauhidnya. Makna Islam. Apa sih Islam itu? Muslim itu apa sih? Islam itu hanya sebatas identitas KTP atau Islam itu sejatinya laku? Nah, teman-teman harus paham ini, harus paham ini. Ya, nggak paham rugi. Sebelum mati harus paham dulu. Nanti begitu mati nangis darah di alam barzah sana nanti. Ternyata saya mati dalam kebodohan gitu nanti. Ya, oke. Berikutnya hakikat sholat. Sholat itu apa sih sejatinya? Ya, jangan ngertinya sholat itu aja. Makna sholat secara hakikat itu apa? Apakah sholat harus lewat sholat 5 waktu dan sunnah-sunnahnya saja? Bisakah kita sholat dengan nyapu, sholat dengan mandi, sholat dengan pipis, sholat dengan BAB, sholat dengan masak, sholat dengan belajar, sholat dengan nonton TV, sholat dengan mancing, sholat sambil main bola, bisa apa tidak? Ini yang baru belajar fikih nggak akan paham. Saya jamin 100%. Nggak akan paham. Kalau belajarnya hanya berhenti di fikih, tauhid, filsafat. Walaupun tamatan Kairo. Saya juga tamatan Kairo kok. Jelek-jelek ini tamatan Kairo juga. Ya, oke, dah. Karena itu harus belajar beneran. Nah, apa itu sejatinya Islam? Sholat. Ya, sholat. Ternyata begitu teman-teman sudah diberi paham oleh Allah. Ya Allah, ternyata aku bisa sholat lewat semua aktivitas. Nah ini kalau nggak ngerti ilmu hati nggak akan paham yang begini-begini. Walaupun sudah profesor fikih dan usul fikih sekaligus deh. Ya, kitab usul fikihnya Jam'ul Jawami'nya wah luar biasa. Nah, tetap aja nggak bisa teman-teman. Ya. Oke, berikutnya orang yang buta mata hati dan yang tidak buta. Berikutnya ahadiyah. Berikutnya af'alullah. Berikutnya pembagian keadaan hati manusia. Berikutnya kiat-kiat untuk mempercepat kemakrifatan. Bagaimana biar kita cepat sampai kepada Allah? Ada kiat-kiatnya. Ada ilmunya. Ada lakunya. Teman-teman harus cari itu. Sampai ke ujung dunia pun harus dicari. Kan ini menyangkut Allah. Nggak cukup hanya fikih. Rukun wudhu ini, batal wudhu. Ya Allah, itu mah pelajaran SD semua lah. Masa sampai tua mau itu terus belajarnya. Nggak cukup teman-teman. Harus lebih maju belajarnya. Harus meningkat. Ya, oke. Saya agak keras dikit karena ini teman-teman saya sendiri semua ini. Maksud saya, ini serius banget. Serius ini, serius.
Ini urusan serius sekali, teman-teman. Ya, oke. Berikutnya, bagaimana biar aktivitas akhirat tetap bernilai akhirat dan aktivitas dunia juga bernilai akhirat dan tidak sebaliknya. Nah, ada di sini nanti kajiannya. Kemudian melihat zat hidup atau makhluk. Kemudian menghamba sampai muncul keyakinan sampai sebelum mati tadi. Kemudian berikutnya ciri-ciri untuk sampai kepada Allah. Ciri-ciri orang yang sudah sampai Allah itu bagaimana? Ada ciri-cirinya, teman-teman. Ya. Dan seterusnya. Banyak sekali ini kajiannya, teman-teman. Banyak kajiannya. Ya, banyak kajiannya. Nanti ya. Nah, silahkan untuk berikutnya ada waktu kurang lebih setengah jam atau ya teman-teman untuk bertanya tentang prolog yang saya sampaikan ke teman-teman tadi. Mudah-mudahan teman-teman menangkap apa yang saya maksud ini. Berarti saya harus banyak belajar. Nah, itu jawabannya di teman-teman sendiri. Yang sudah ngerasa cukup ya monggo, setengah cukup ya monggo. Yang berarti harus belajar beneran lagi hubungannya dengan Allah. Nah, berarti itu tanda dapat hidayah dari Allah. Ya, nggak ada masalah. Kita persilahkan. Saya kembalikan kepada Roisul Jasa. Fadal, Ustaz Tommy. Membuka pertanyaan.